Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Serem banget kalau dapat pemimpin yang mulutnya bisa twice. Mulut aja nggak bisa dipegang, lidah tak bertulang, apalagi janji. Boro-boro kinerja. Dilupa kemarin yang kasih ponton 11 dari 100 itu siapa ya? Aduh, lupa aku. Itu anak muda ngelawan orang tua bukan sih namanya? Giliran Gibran aja. Udah dicecer abis. Giliran kemarin dibilang itu kan debat. Boleh dong. Aduh, itu kan debat ya. Oke, debat. Berarti nggak lihat umur dong. Berarti saat Gibran saat kemarin ngomong seperti itu nggak masalah dong. Jangan dibilang nggak punya etika segala macam, karena di situ dia sebagai cawapres, sama-sama sebagai cawapres lagi ya. Dia sebagai cawapres di situ bukan untuk menjawab pertanyaan kinerja dari bapaknya. Kan kocak banget, dia jadi cawapres tapi dia didesak untuk jawab pertanyaan yang dimana dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan bapaknya. Kan kocak banget, seolah-olah ya kan lu anaknya, masa lu nggak tahu ya, lu kan anak ya dia mah bisa jawab. Untungnya dia pintar, dia ngerti data, dia juga datanya akurat semua, nggak data bodong ya kan. Tapi kan kocak aja, dia di situ bukan sebagai anak presiden, dia di situ sebagai cawapres, sama seperti Caimin dan Profesor Mahmud gitu loh. Terus yang lucunya apa? Prof Mahmud nggak bisa jawab, terus dibilang pertanyaan aja. Kalau pertanyaan aja anak TK ya udah jawab aja, tuh juga balon kok ada 5, sisanya ada berapa kalau meledak 1, ya kan gampang. Apa mesti memperlihatkan sikap yang kayak ngerasa kalah saing sama anak muda? Ya ampun, kita di sini bisa ngelihat kedewasaan seseorang ya, bukan cuman dari apa ya, dia tuh kecerdasan intelektual, tapi juga karakter. Jadi dewasa itu nggak selalu harus berumur tua, pinter juga nggak harus tua gitu, nggak harus, karena kemampuan setiap orang itu beda-beda, IQ setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Giliran pertanyaan diserangnya ke etika, giliran pertanyaan diserangnya ke etika. Dari kemarin debat kemarin gimana? Etika gimana? Kan lucu kayak gitu sih, mainnya gimana sih, nggak fair bener. Tapi nggak terbukti kan Gibran baca teks. Ya kalau nggak terbukti, kalau misalkan dia ngomong enak banget ya Caimin, baca teksnya asik banget, ya nggak masalah karena dia nggak baca teks. Dan di situ kan konteksnya debat kan, nggak masalah dong kayak gitu. Itu nggak nyerang personal, itu nyerang secara data, berarti tidak menguasai data, tidak menghafal. Dan itu nggak masalah dong seharusnya, kenapa dipermasalahkan? Itu udah termasuk nilai tambahnya dari Gibran, karena dia menguasai data dan dia ngerti harus apa dengan permasalahan-permasalahan yang banyak itu. Karena dia hafal, dia nggak perlu baca teks, itu udah nilai plus. Dan dia menonjolkan kelebihan dia dari kontestan lain di situ. Sah-sah aja kayak gitu. Masa takut sama seorang Gibran? Katanya bukan apa-apa Gibran itu. Ya udah, kalau Gibran bukan apa-apa nggak usah takut, santai, slow aja. Kalau udah rezeki kita, kursinya buat kita mah bakal buat kita kok. Kalau udah warga udah lihat gitu, masyarakat udah lihat, rakyat udah lihat, yang pinter siapa juga bakal kelihatan yang harus duduk di situ siapa gitu. Karena kan rakyat yang milih. Nggak usah terlalu banget karena tua gitu. Justru karena kita tua, kita harus memberikan contoh kepada yang muda. Jangan seperti kemarin, memberikan contoh seperti itu. Bukan menyalahkan anak muda terus yang salah. Anak muda kan ngeliat itu mengikuti dari yang tua.